Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Penauni dengan NIM S1S1 22051 dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pemrograman berorientasi objek, di mana tugas itu mempresentasikan materi mengenai Python Dictionary atau kamus. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan ada beberapa materi. Yang pertama itu dictionary items, order or unorder, changeable, duplicates not allowed, dictionary length, dictionary items, data types, type, the constructor, Python collection atau arrays. Nah, oke, kita lanjut saja. Yang pertama itu dictionary. Nah, jadi dictionary itu atau kita sering sebut itu kamus. Nah, jadi dictionary itu adalah penggunaan dalam mengolah nilai data. Nah, misal dalam sebuah kunci itu di mana nilainya itu berpasangan. Nah, jadi penggunaan dictionary itu biasa ada di Python versi 3.7. Nah, di mana itu terurut atau order, sementara pada Python 3.6 itu atau yang lebih awal itu dictionary-nya itu belum terurut atau masih unorder. Lalu dictionary itu ditulis dalam bentuk brackets dan memiliki kunci-kunci dan nilai. Nah, di mana dalam pembuatan dictionary itu contohnya itu misal ini kamus dengan saya ke jauh ya supaya belum lihat. Nah, kurawal, kita kurawal itu dalam pembuatan dictionary itu menggunakan kurawal. Nah, beda dengan list yang lainnya itu biasanya menggunakan kurung siku. Coba buka di sini, langsung enter saja, lalu masukkan isi dari kamusnya atau isi dari dictionary-nya. Misal saya itu menggunakan merek, misal mereknya itu misal mereknya itu Acer, jenis laptop ya, Acer. Lalu kita koma saja untuk data selanjutnya. Enter. Bisa modelnya itu ya Acer itu kurang tahu juga, jadi kita ubah saja misal Asus. Misal modelnya itu VivoBook. VivoBook. Lalu tahunnya itu misal 2020 lah. Contohnya gini, kita kasih koma ya. Lalu di luar dari kamusnya atau dari dictionary-nya itu kita print. Lalu di dalam printnya itu kita sebut saja nama dari dictionary-nya atau kamusnya. Ini kamus. Oke, save. Coba kita jalankan itu. Oke, kita lihat otomatis akan memprint isi dari kamusnya, di mana itu berisi mereknya itu Asus, modelnya VivoBook, dan tahun pengeluarannya itu 2020. Kita lanjut ke materi selanjutnya itu dictionary items. Nah, di mana dictionary items itu terurut atau order, dan changeable atau bisa diubah, dan tidak memperbolehkan duplikat atau ada data itu yang kembar. Nah, dictionary items itu atau dalam dictionary itu dipresentasikan
dalam sebuah kunci di mana nilainya itu berpasangan. Jadi eh, item dictionary itu juga bisa mengarah ke penggunaan eh, kunci nama atau kata kunci namanya itu. Nah, misal kita ingin memprint eh, model, modelnya kita mau print. Nah, kita ubah sini di bagian kamusnya itu kita masukkan nama brandnya pakai kurung siku. Nah, misal merek. Jadi sini item yang kita ingin print itu lebih spesifik. Yang kita print itu misal mereknya. Coba kita jalankan. Nah, otomatis yang terprint itu cuma bagian merek. Mereknya itu tidak di print, tapi nilai dari mereknya. Lalu eh, data lain itu tidak di print, hanya data merek. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada yang disebut order or unorder. Maksudnya terurut atau tidak terurut. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, di mana yang terurut itu hanya ada di dictionary 3.7, sementara 3.6 sampai yang lebih lama, nah itu tidak terurut atau unorder. Nah, di mana kita menyebut dictionary itu eh, terurut. Nah, itu mengartikan item-item atau bagian isi dari kamusnya itu atau dictionary-nya itu memiliki sebuah sebuah urutan yang terdefin atau definis. Nah, dia dan urutannya itu tidak akan berubah. Sementara unorder itu mengartikan bahwa item-item ini itu eh, tidak memiliki sebuah order yang definit. Nah, lalu kita itu tidak dapat mereferensikan atau mengarahkan bahwa itemnya itu adalah sebuah eh, penggunaan dalam sebuah indeks. Nah, jadi itemnya itu tidak bisa disebut dalam penggunaan sebuah indeks. Nah, kita lanjut saja itu ada yang disebut changeable. Sebelumnya changeable itu berarti memperbolehkan pengubahan. Dalam dictionary itu kita itu diperbolehkan dalam changeable atau mengubah. Ya, mengartikan bahwa kita itu dapat mengubah, menambah atau memindahkan atau menghapus item dari item dari item dari dictionary itu yang telah kita buat atau kamus kita buat. Maksudnya changeable itu memperbolehkan kita untuk mengubah item yang ada di dalam kamus atau dictionary. Lalu kita lanjut materi selanjutnya itu duplicates not allow. Nah, wait. Maksudnya duplikasi. Nah, maksudnya duplikasi data itu misalnya jika ada data kembar itu atau nilai kembar itu tidak akan diperbolehkan. Nah, dalam kamus atau dictionary. Dictionary itu tidak boleh memiliki dua item, di mana itemnya itu memiliki kuncian sama. Ini kan ada beberapa item, nah, kuncinya itu berbeda. Yang tidak diperbolehkan itu kalau kuncinya itu sama, itemnya itu sama. Misal contoh itu kamus, di mana mereknya itu Asus. Nah, di sini misal kita buat lagi eh, tahunnya itu misal ada dua. Misal mungkin adu pendapat ya. Misal yang kedua itu year. Nah, ini ada dua item. Itu itemnya sudah sama, lalu punya kata kunci sama itu tahun. Misal sini juga itu tambahkan misal 2021. Nah, otomatis ini tidak akan diperbolehkan oleh dictionary atau kamus karena itu sudah dirancang agar tidak memperbolehkan sebuah duplikat. Misal kita jalankan.
Lihat, nah di bagian merek itu sudah betul, model sudah betul. Nah, akan tetapi tahun itu otomatis akan mengambil eh, item yang paling baru atau yang terbarukan. Otomatis akan mengambil satu karena duplikat itu tidak diperbolehkan dalam dictionary. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu dictionary length atau panjang dari kamusnya. Nah, atau banyaknya data atau itemsnya itu. Nah, dalam pendeterminan dalam seberapa banyak dari item dalam sebuah kamus itu kita menggunakan sebuah fungsi yang disebut fungsi len atau panjang. Misal kita bagian sini saja kita langsung sambung saja di bagian sini print, di bagian ini kamus itu kita masukkan di bagian sini sebelum kamusnya, buat fungsinya len, fungsi len atau length itu singkatannya yang artinya panjang. Jadi sini otomatis akan menghitung panjang dari ini kamus. Coba kita jalankan. 3. Jadi otomatis yang terbaca itu 3. Ya, kita lihat sini itemnya itu ada 4. Nah, tapi kan tadi duplikat itu tidak diperbolehkan, jadi akan dihitung 3. Jadi panjang atau jumlah dari itemnya itu adalah 3. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu dictionary items data types. Nah, jadi maksudnya itu item dalam dictionary itu kita ingin mengetahui tipe datanya. Nah, di mana nilai dalam sebuah dictionary, item dictionary itu dapat eh, berupa berbagai jenis data. Misal di bagian ini kamusnya ini eh, kita masukkan eh, tegangan, kita beri nilai true. Nah, true. Tapi sini kita hapus ini karena akan terbaca sebagai sebuah kalimat. Oke. Lalu misal di sini kita ubah saja misal warna. Oke. Di mana kita isi itu di sini menggunakan kursiku. Misal warna abu-abu, sama warna hitam sama warna putih. Oke. Oke. Kita pas bagian sini tuh kita print. Nah, sini kita hilangkan lainnya. Kita ingin memanggil itemnya, item dalam dictionary-nya. Oke, kita print. Nah, otomatis semua items dan nilai kunci dalamnya itu akan terprint walaupun terdiri dari berbagai jenis tipe data, entah itu berisi sebuah str string, lalu berisi boolean true or false, lalu berisi integer angka, lalu ada juga yang berisi list atau bisa dikatakan juga ini sebuah daftar karena lebih dari satu isinya jadi di sebuah daftar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada yang disebut dengan type atau tipe. Ini bentuk fungsi untuk tipe. Nah, penggunaan dalam perspektif Python itu dictionary atau kamus itu definisinya itu sebagai objek di mana eh, datanya itu data dictionary-nya itu disebut dalam bentuk itu seperti ini. Nah, kelas. Lalu selanjutnya itu di nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari kelas dictionary atau penggunaan tipe dari dictionary itu. Oke,
Misal, ini tadi kita, kita tidak ubah ya, kita bagian sini saya kita tambah, kita hapus saja ini. Kita tes penggunaannya itu kita di sini kita menggunakan sama seperti lens tadi kita menggunakan fungsi, dan fungsinya itu type. Buka kurung di sini, baru kita tutup kurung lagi di sini. Oke, save. Jalankan. Tipe data kelas dict. Nah, dict ini artinya dictionary. Jadi kelasnya itu dictionary atau tersebut juga sebagai kamus. Jadi type itu, fungsi type itu untuk mengetahui bahwa ini sebuah jenis tipe data apa. Nah, jadi ini disebut dengan kamus, tipe kelas kamus. Nah, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada the dict konstruktor atau sebuah fungsi dict itu yang sebagai konstruktor atau sebagai pembangunnya, konstrukturnya. Nah, eh, penggunaan fungsi dict ini atau dictionary ini juga itu sebagai konstruktor dalam membangun sebuah dictionary atau sebuah kamus. Misal ini tadi kita hapus saja bagian sini. Hapus. Sini kita langsung beri isi dari datanya. Misal dict. Nah, ini kamus, ini sudah namanya. Tadi kan kita menggunakan kurawal, tapi di sini kita menggunakan fungsi dictionary atau dict. Lalu kita isi dengan nama itemnya, misal name atau nama itu misal pacar. Oke, kita koma, umur. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dict itu mempermudah, istilahnya membuat lebih simpel penggunaan eh, pembuatan dari kamus atau dictionary. Nah, sini kita pakai bahasa ini saja, misal kota. Nah, kota kan berarti. Nah, lalu di bagian bawahnya ini kita langsung print saja. Jadi ini kayak versi simpelnya atau versi lebih cepatnya. Ini kamus. Nah, sudah otomatis ini kamus ini objek atau variabel ini sudah dikatakan sebuah dictionary kan dia berisi sebuah fungsi dict yang berisi item-item dan nilainya. Jadi itu sudah disebut kamus. Nah, coba kita jalankan. Nah, itu otomatis dihitung sebagai kamus. Jadi akan terbaca. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya itu ada yang disebut Python collection atau array. Nah, Python collection atau array itu eh, ada 4 jenis tipe datanya dalam Python. Nah, ada itu yang disebut dengan eh, yang kita sebut itu ada yang pertama itu ada yang disebut list. Yang sudah kita bahas sebelumnya, list itu adalah sebuah daftar, sebuah koleksi atau daftar ya, sebuah koleksi di mana itu terurut terurut. Lalu dia itu bisa diubah. Bisa diubah. Nah, dan dia itu juga memperbolehkan eh, duplikat. Yang memperbolehkan itu duplikat. Nah, duplikat atau ganda. Lalu ada juga yang kita sebut itu dengan sebutan tuple.
tuple. Nah, jadi tuple itu sebuah koleksi ya sama juga dengan list, itu dia itu terurut kan, tetapi dia itu tidak bisa diubah, beda dengan list yang bisa diubah. Nah, lalu dia itu sama seperti sebelumnya itu dapat menduplikat. Nah, dan untuk duplikatnya itu dalam data itu jenis duplikatnya itu data berupa angka. Jadi kita tampil sini supaya lebih jelas. Buka. Lalu yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan set. Nah, dia itu sebuah koleksi juga, sama kita sebut array, di mana dia itu tidak terurut. Itu tidak terurut, beda dari dua jenis sebelumnya. Nah, tapi dia itu sama lagi, dia itu tidak bisa diubah. Nah, dia ini sudah tidak terurut dan tidak bisa diubah juga. Ya, itu sudah di set atau sudah di setting untuk seperti itu. Uh, dia itu juga tidak terindeks, Nah, dalam array itu dia itu tidak ada indeks, tidak terindeks sebutannya. Lalu tidak ada yang dia itu tidak memperbolehkan duplikat. Beda dari dua jenis collection sebelumnya, Python collection atau array sebelumnya. Dia ini tidak memperbolehkan duplikat. Nah, oke, kita lanjut yang keempat itu yang sedang kita gunakan, sudah kita sebut dictionary atau kamus, di mana dia itu sebuah koleksi yang terurut, dia itu terurut dan bisa diubah. Dia itu bisa diubah atau changeable. Tapi dia itu tidak memperbolehkan duplikat. Jadi itu kamus yang boleh diubah. Boleh diubah, baru isinya itu terurut. Tapi dia itu tidak memperbolehkan duplikat. Jadi tidak bisa diduplikat item atau datanya. Dia tidak otomatis tidak akan ada nilai ganda atau nilai kembar. Lalu ada catatan kecil itu di mana penggunaan item dalam set itu tidak diubah atau tidak bisa diubah. Tapi kita bisa memindahkan, menghapus, atau menambahkan item dimanapun yang kita mau. Tidak bisa diubah, tapi kita itu dapat memindahkan atau menambah itemnya. Tapi ya tahu juga tidak bisa diduplikat. Lalu juga itu samset sebelumnya itu, kita tahu di sini dictionary itu tidak memperbolehkan duplikat, tapi di itu juga itu terurut. Ini dijelaskan bahwa yang bisa melakukan hal ini itu cuma Python 3.7. Cuma Python 3.7 saja yang bisa menggunakan dictionary terurut. Sementara Python yang 3.6 atau yang lebih lama, yang lebih lama itu dia tidak terurut. Jadi dictionary dia itu bisa terurut, bisa juga tidak terurut sesuai dengan versi dari Python-nya. Lalu ada juga dalam saat kita membuat
membuat bukan kita memilih sebuah tipe koleksi atau sebuah array itu akan sangat membantu dalam memahami sebuah properties dari sebuah tipe data, sebuah tipe. Jadi saat kita memilih sebuah tipe yang benar untuk sebuah data yang sudah di set yang mungkin eh, atau yang mungkin retensi dari eh, definisinya atau dari artinya. Nah, dan itu mungkin juga bisa mengartikan penambahan dari efisiensi atau keamanan. Jadi penggunaan koleksi Python itu dengan pemilihan yang benar itu dapat meningkatkan efisiensi atau keamanan. Jadi itu kita harus memilih eh, dengan baik jenis tipe collection Python yang kita gunakan atau array yang kita gunakan. Jangan memilih Python yang salah. Mungkin kalau kita memilih jenis Python collection yang salah itu mungkin bisa saja lebih tidak efisiensi atau lebih tidak aman. Akan tetapi jika kita memilih dengan baik dan benar, maka akan menambah efisiensi dan keamanan. Oke, saya rasa itu saja materi dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.